Mbak sini Mbak. Tidak ada kompetensi apapun. Kalau dari Mas Adian, Mas, mungkin Mas asal Bang, tangan dikit Bang, izin Bang. Sampaikan tadi. Tadi kan karena ruangan terbatas, jadi yang masuk Mbak Seli, Mbak Esti, dan teman-teman yang lain. Saya nunggu di luar, tapi pada prinsipnya pertama kita turut berduka. Kekerasan atas nama apapun, untuk tujuan apapun tidak bisa dibenarkan. Artinya bahwa kita berharap proses hukum untuk pelaku, mau siapapun dia, apapun pangkatnya tetap harus ditindaklanjuti. Itu clear? Kamera Bang. Bang, Oh iya. ini kan imbas peristiwa ini kan terjadi karena adanya demonstrasi kepada DPR lah. Ini menanggapi polemik ini DPR sendiri bagaimana? Menurut saya begini, mau karena ada demonstrasi, mau karena ada apapun, segala bentuk kekerasan tidak pernah bisa dibenarkan. Itu sudah clear gitu. Tidak bisa kita gunakan alasan demonstrasi, maka itu kemudian kita boleh lakukan kekerasan. Tidak boleh. Apapun itu alasannya, tetap berlaku baiklah sama rakyat. Gitu loh. Jangan sampai kemudian alat-alat yang mereka beli dari pajaknya, mobil yang mereka beli dari pajaknya justru digunakan untuk melindas mereka, itu tidak bisa dibenarkan. Saat hari awal-awal demonstrasi itu kenapa sih nggak ada anggota DPR yang menenangkan atau keluarlah dari parlemen waktu itu? Yang tanggal berapa itu? Tanggal 25 Bang. 25. Ya. Yang saya tahu waktu itu ke Badan Aspirasi Masyarakat tidak ada surat masuk untuk bertemu dengan siapa dan berbicara dengan siapa dan tentang apa. Yang hari pertama kan itu ya? Iya. Terus hari selanjutnya Hari kedua, yang hari pertama, yang hari kedua, yang buruh. Nah, yang buruh itu saya di Medan. Saya di Medan karena kan kita seringkali ada bentrokan acara ya. Saya di Medan dan ke Badan Aspirasi Masyarakat, saya di Badan Aspirasi Masyarakat. Jadi begini, saya kalau komisi 5, kalau perburuan itu di komisi 9. Tapi kalau mereka tidak ke komisi perburuan, mereka ke Badan Aspirasi Masyarakat, harusnya saya dapat suratnya. Kalau kita dapat suratnya, kita mendistribusikan anggota pimpinan untuk bertemu. Tapi nanti kita bisa cek lagi. Di luar dari nggak ada surat Bang, kenapa sih nggak ada inisiatif dari anggota parlemen? Ini kan rakyat yang memilih kalian gitu. Kenapa nggak menemui agar tidak sampai ada kerusuhan di waktu malam, agar bubar? Kebijakan parlemen itu baiknya kita bicara sama pimpinan parlemen ya. Karena kita ini kan terdistribusi melalui komisi, badan-badan dan sebagainya. Misalnya kemudian ada persoalan terkait dengan tanah, maka itu yang punya kompetensi ya bukan komisi 5 tapi komisi 2. Nah, siapa yang mendistribusikan itu ya kita harus bicara pada pimpinan komisi dan pimpinan DPR-nya. Artinya tidak bisa juga kemudian saya dari komisi 5 merasa paling memahami problem-problem yang di luar dari apa yang kita kerjakan. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada arahan dari apa? Sebenarnya DPR terbuka untuk masyarakat. Kita punya Badan Aspirasi Masyarakat. Itu menunjukkan bahwa, tapi itu kan baru berjalan 8 bulan, 9 bulan. Artinya bahwa kita membuka diri untuk setiap aspirasi yang disampaikan. Gitu loh. Dan saya menerima dari kemarin itu dari NTT, kita terima yang apa? Yang korban Mekarta, kita terima juga kemudian apa TNTN itu juga kita terima, transmigran yang tidak dapat sertifikat kita terima. Tapi memang kita mendistribusikan seluruh, ini kita bicara Badan Aspirasi Masyarakat ya, kita mendistribusikan seluruh masalah itu hari ini berapa, hari ini berapa, hari ini berapa. Artinya kita harus mengatur jadwalnya. Kenapa? Badan Aspirasi Masyarakat itu terdiri dari semua komisi. Dan seringkali kemudian kita rapat, misalnya komisi lain sedang ada rapat juga. Itulah kita punya kepentingan untuk mendistribusikannya. Walau demikian menurut saya ini tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk membiarkan situasi seperti kemarin terulang. Tapi saya harus menjelaskan posisinya seperti itu. Sebenarnya, Bang, tapi benar nggak sih Bang, desas-desus kalau sekarang itu banyak orang DPR yang sedang di luar negeri itu, benar nggak sih tapi Bang itu? Ada yang ke Malaysia, Singapura. Gini ya Mbak, saya ini kagak ngerti semua kemana masing-masing anggota DPR. Itu loh, ada mungkin yang di luar negeri, mungkin saja ada. Apa kepentingannya saya tidak tahu.
Kalau kemudian saya diminta untuk cari tahu, kayaknya lebih penting cari tahu tentang persoalan yang lain deh. Itu loh. Bang, di luar dari ini Bang, berarti kan tidak ada arahan dari pimpinan tadi kan? Kenceng amat sih. Harus menunggu arahan. Berarti kan tidak ada arahan dari pimpinan entah Mbak Puan atau bagaimana? Kenapa nggak ada inisiatif? Bukan arahan gini loh. Saya Komisi 5. Oke, yang datang misalnya buruh. Maka yang punya kewenangan untuk bertemu mereka secara Komisi 9. Yang datang kasus tanah, maka yang punya kewenangan menemui mereka adalah Komisi 2. Yang datang kemudian misalnya kasus petani, maka yang berwenang menemui mereka adalah Komisi 4. Di luar komisi-komisi itu ada namanya Badan Aspirasi Masyarakat. Tapi karena kita cuma 15 orang kalau tidak salah, maka kita harus membagi setiap pengaduan itu orangnya berapa. Untuk itu memang butuh penjadwalan. Itu loh. Nah, kalau kemudian bagaimana di Komisi 9 mendistribusikan orangnya saat itu, kalau ada suratnya masuk harusnya ada orang yang terdistribusi yang memang untuk menemui dan sebagainya. Tapi saya tidak punya kewenangan mengomentari komisi lain. Kenapa? Tadi kita sudah tahu gitu loh. Komisi 5 ya belum lurus benar-benar. Jadi Mbak Puan kesini jam berapa? Siap. Mbak Esti. Iya. Mbak Puan sama Mas Pram. Gue mundur dong. Jadi Bu Puan kesini nggak Pak? Saya belum tahu fix-nya kita belum tahu, masih menunggu. Bu Esti siang ini di depan DPR masih ada masa yang bertahan Bu. Gimana komentarnya? Apakah akan ada imbauan dari pimpinan untuk menemui masa itu? Masih ada yang bertahan sampai siang tadi? Apapun itu, tugas kami memang harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Dan tentu kita juga harus melihat situasi. Kami harus pintar-pintar menjaga diri juga untuk bisa memperbaiki kinerja kami. Dan apapun itu, saya mengatakan bahwa saya mohon maaf jika belum mampu menjagai masyarakat secara keseluruhan sehingga terjadi korban, entah siapapun itu salah siapa, tetapi bagi kami ketugasan kami harusnya mungkin kami harus mampu menjaga mereka, menjaga masyarakat sehingga tidak ada korban. Oke, Mbak, teman-teman terakhir semua. ada Ini tanggapan terakhir nggak? beneran nggak nih? Iya, Iya, Bang. Ada tanggapan? Tanggapannya terakhir beneran ya? Oke, saya ingin minta tanggapan dari ketiga pihak Anda. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan anggota DPR jangan asal bicara. Begini. Biarlah masing-masing itu rakyat yang menilai. Saya tidak punya hak untuk menghakimi bagaimana orang berbicara dan sebagainya. Tapi kami dari fraksi PDI Perjuangan pasti akan terus belajar. Yang kurang akan kita perbaiki, yang kemudian kita anggap kurang tepat akan kita perbaiki juga. Tapi bagaimana dengan orang di luar kami, saya tidak punya kewenangan mengomentari itu. Kalau Ini Mbak ada Esti, evaluasi komunikasi juga Pak? Loh, kita punya tim komunikasi sendiri yang selalu kita matangkan dari waktu ke waktu. Ini yang kedua nih. kalau Mbak Esti menanggapi statement Ya. Wapres JK, Iya, saya kira memang kami juga harus selalu introspeksi. kamera Mbak. Bagaimana apa hal yang harus kami perbaiki. Kami juga harus menyadari jika memang masih banyak kekurangan. Kami harus melakukan perbaikan-perbaikan di internal kami. Sekali lagi kami mohon maaf jika masih ada hal-hal yang itu membuat marah masyarakat. Anda sampai menitikkan air mata barusan, kenapa? Ya, Lu udah nanya udah nambah lo. Bang, ini teman-teman Karena nggak ada berani ya Bang beberapa kemarin titik ngadepin juga. demonstran ke depan. tidak hanya di Jakarta yang ada korbannya. Pada saat kami kesini ada berita juga ada Bang, yang temennya kawan katanya kami, dia provokator masyarakat gimana, yang Bang? ada di ISG. sebuah provinsi juga di Makassar ada 4 kalau tidak salah yang meninggal. Artinya kami berharap ini bisa segera selesai secepatnya, masyarakat juga tidak menjadi korban semakin banyak, dan kita menjaga bagaimana Indonesia lebih baik. Tentu kami sebagai anggota legislatif juga harus menjaga supaya kami bisa bertutur kata, bersikap yang baik, dan berbuat bagaimana berpihak kepada masyarakat.